Bu Regina yang sudah menjembatani ya dari pihak Rotary dan pihak PRCC untuk terlaksananya acara ini. Baiklah, saya pada sore hari ini akan berlaku sebagai Master Ceremony MC pada acara webinar mengenai cancer, yaitu Create a Future Without Cancer, The Time to Act is Now. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk pelaksanaan webinar ini. Silahkan bisa di-share, Ibu Deni. Baiklah, tata tertib webinar pada sore hari ini. 1, para peserta dimohon untuk mencantumkan nama, dan bila dari Rotary Club untuk mencantumkan nama klub pada profil Anda. 2, usahakan untuk membuka video agar kami dapat melihat wajah Anda dan terlihat saat difoto. 3, selama pembicara presentasi, semua peserta akan di-mute. 4, silakan membuka mic unmute jika Anda akan berbicara. 5, gunakan kolom chat bila Anda akan mengajukan pertanyaan. Sebelum sesi tanya jawab ya. Kemudian 6, bila Anda menggunakan beberapa perangkat, pastikan semua dalam keadaan mute kecuali 1 di antaranya. 7, marilah kita bersama-sama mengikuti acara dengan semangat. Oke, terima kasih Bu Dedi. Adapun susunan acara pada sore hari ini, pertama adalah pembukaan yang sedang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu nanti ada penayangan lagu Indonesia, lagu Padamu Negeri dan Mars Rotary, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Rotary Club yang ada di area Bandung, yaitu Presiden Indra Jaya yang mewakili. Beliau adalah anggota dari Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari District Governor Diji Budi Soehardi. Alhamdulillah sudah bersama kita pada siang hari ini. Setelah itu waktu akan saya serahkan kepada moderator untuk membimbing acara webinar kali ini. Waktu yang diberikan untuk penyampaian materi dari Dr. Monty 30 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab 45 menit. Selanjutnya nanti akan ada foto bersama. Foto bersama ini setelah kesimpulan yang akan disampaikan oleh moderator. Dan terakhir adalah penutupan dan ucapan terima kasih dan mungkin foto bersama lagi. Terima kasih, mungkin itu susunan acara. Selanjutnya sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, memohon kelancaran untuk jalannya acara ini, dan juga kita mohon untuk diberikan senantiasa kekuatan, kesabaran, dan kesehatan. Dan bagi yang sedang diuji dalam kesehatan maupun lainnya, segera dilancarkan dan dimudahkan dalam penyembuhannya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penayangan lagu Bagimu Negeri dan Mars Rotary. Silakan Bu Deni.
Terima kasih kepada Ibu Deni. Selanjutnya yaitu sambutan dari Rotary Club. Dalam hal ini acara webinar mengenai cancer ini terlaksana atas kerjasama dari seluruh Rotary Club yang berada di area Bandung, di mana kami memiliki terdapat 8 klub di area Bandung ini. Rotary Club Bandung, Bandung Dago, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Pakuan, Bandung Siliwangi, Bandung Braga Metropolitan, dan Bandung Kota Kembang. Pada sore hari ini, dari 8 klub ini diwakili oleh Pres Indra yang akan memberikan sambutan. Saya persilahkan kepada Pres Indra waktu kurang lebih 3 menit untuk memberi sambutannya. Baik, terima kasih Eji Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Stroli Sadri Waisri Amri Wahlul Data Mirsani Yakub Kauli. Selamat sore, salam sejahtera semua para peserta webinar dalam rangka World Day Cancer. Perkenalkan, saya Indra Jaya, Presiden dari Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Priangan Center Care ya, PRCC yang diperkasai oleh Dr. Monty P. Sumitro, juga kepada Dr. Dodi LH Lumbanggao yang nanti akan memandu acara webinar ini. Juga terima kasih kepada Ibu Fani Monty sebagai Ketua PRCC dan jajarannya. Hari Kanker Sedunia yang telah dicanangkan oleh Union for International Cancer Control atau UICC dirayakan setiap tanggal 4 Februari. Yang saya tahu seperti itu dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker ya, dan mendorong pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan kanker. Sebagai bulan kesadaran kanker sedunia pastinya tidak hanya berhenti pada tanggal 4 Februari saja, namun akan dilaksanakan selama bulan Februari sebagai bulan kesadaran kanker sedunia. Untuk itulah bulan Februari selalu dinantikan oleh para survivor dan warrior kanker tentunya ya, dan selalu diperingati di seluruh dunia. Kegiatan bulan peduli kanker sedunia diperingati dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran, perhatian, dan dukungan akan kesadaran deteksi dini dan pengobatan serta perawatan terhadap kanker. Banyak hal yang akan dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan kesadaran kanker sedunia. Nah, Yayasan Peduli Kanker Priangan atau Priangan Cancer Care dalam kegiatannya telah dan selalu membuat program-program penyuluhan edukasi secara rutin ke lingkungan kerja, sekolah-sekolah, dan perkumpulan yang saya tahu seperti itu ya. Dan program deteksi ini maupun penanganan dan perawatan pasien kanker secara umum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Bulan Kepedulian Kanker Sedunia tahun 2022 ini, PRCC dan Rotary Club area Bandung mengadakan kegiatan webinar ini dengan judul Create a Future Without Cancer, the Time to Act is Now. Semoga dengan mengikuti webinar ini, para hadirin mendapatkan banyak pengetahuan yang bermanfaat tentang kanker dan pencegahannya, sehingga semakin peduli untuk mencegah secara dini tentang timbulnya penyakit kanker ini. Sehingga nantinya dapat juga menginformasikan ke lingkungan sekitar, khususnya kepada keluarga dekat. Silakan bertanya sepuas-puasnya kepada peserta, kepada Dr. Monty, tapi dibatasi waktu, seandainya waktunya tidak cukup dalam sesi tanya jawab, tentunya nanti bisa dilanjutkan dengan offline. Dr. Monty ya. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah mengupayakan acara ini terselenggara dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pres Indra yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya di sini ada wakil dari Rotary area distrik 3410, di mana pada sore hari ini Distrik Governor Budi Suhardi sudah hadir. Kami mohon memberikan sedikit mungkin penjelasan mengenai Rotary itu apa dan mengenai kegiatan-kegiatannya. Baik, terima kasih PDG Budi atas kehadirannya. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan kurang lebih sekitar 3 menit. Silahkan. Terima kasih, Jessica. Yang terhormat PRCC yang sudah berkenan hadir, Dr. Monty dan tim, fellow Rotarian semuanya, senang sekali bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Kami dari Rotary amat sangat senang kalau bisa berkolaborasi dalam hal melayani masyarakat. Salah satunya yang
apa yang sedang dilakukan saat ini adalah health and medical things, itu sesuai dengan salah satu area fokus daripada Rotary. Jadi ada 7 area fokus di Rotary. Rotary adalah organisasi servis atau sosial yang tertua di dunia, 117 tahun pada tanggal 23 Februari. Kami bergerak di mana saja. Di dunia ini ada 196 negara, kami berada di 194 negara. Kami adalah organisasi yang tidak membicarakan masalah agama maupun politik, melainkan servis kemanusiaan seutuhnya. Jadi kalau bisa berkolaborasi dengan PRCC kapan saja, silahkan. Dengan senang hati Rotary akan mencoba sebaik mungkin menjadi partner PRCC yang terbaik. Silahkan bergabung dengan Rotary kapan-kapan agar lebih tahu lagi apa itu Rotary. Dan dengan senang hati saya kalau diperlukan untuk memberikan kelas khusus untuk Rotary, saya bersedia. Sekali lagi terima kasih PRCC, kami siap untuk belajar tentang cancer ini dan prevention-nya. Semoga kita bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi kepada paling tidak keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Biji Budi atas sambutannya. Baiklah, sebelum waktu saya serahkan kepada moderator, saya minta kepada PP Tatang untuk membantu dokumentasi dari peserta pada sore hari ini. Mungkin nanti kita fotonya 2 kali ya, di awal dan di akhir. Jadi kita lihat nanti jumlah pesertanya. Baik, PP Tatang, silahkan. Terima kasih. Sebelum foto, mohon kalau bisa dibuka videonya supaya kelihatan wajahnya. Ada 41 peserta dan 2 halaman. Baik, saya foto dulu halaman pertama. 1, 2, 3, sebentar. 1, 2, 3. Halaman pertama sudah, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dilanjut, MC. Terima kasih, PP Tatang. Selanjutnya, saya akan serahkan waktu kepada moderator. Namun sebelumnya, bila Dr. Nadia mempunyai CV dari Bapak Dodi selaku moderator, mohon ditayangkan. Baiklah, pada sore hari ini terima kasih Dr. Nadia bahwa sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara yang akan dipandu oleh moderator kita Dr. Dodi Lintong Hartono Bandol, STB FBCS. Banyak sekali ini gelarnya, saya kurang paham sendiri. FINACS. Beliau lahir tanggal 23 Mei 1983 dan beralamat di Bandung di Jalan Puri Dago Selatan Arca Manik, dan pekerjaan sebagai staf divisi bedah onkologi Departemen Bedah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pendidikan beliau S1 dan profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Strata 2 Magister Hukum Kesehatan di Universitas Sugia Pranata Semarang. Kemudian pendidikan dokter spesialis bedah Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan pendidikan dokter subspesialis bedah onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran juga. Organisasi yang beliau ikuti adalah Sekretaris Yayasan Edukasi atau Advocacy Breast Cancer, EDC, kemudian ex-ketua bidang edukasi Yayasan Priangan Cancer Care. Begitu adalah kurikulum vitae dari moderator kita. Begitu saya persilahkan kepada moderator kita, Dr. Dodi, untuk membimbing acara kita sore hari ini. Waktu yang disediakan
Untuk nanti narasumber ada sekitar 30 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 45 menit. Terima kasih. Dipersilahkan Dr. Dodi. Terima kasih banyak Bu Siska. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami harus ucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Presiden. Saya nggak tahu bacanya harus PG atau Bapak Presiden, pokoknya Pak Indra, terima kasih. Kita sudah memulai obrolan ini di salah satu tempat makan di Kota Bandung bersama Pak Tatang, dan akhirnya terlaksana juga di sore hari ini. Mudah-mudahan awal yang bagus supaya kita bisa melanjutkan kegiatan berikutnya seperti yang dibilang sama Diji tadi, Diji Budi. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama, dan harapan kami juga bahwa Rotary akan menjadi partner kami untuk banyak hal. Dan sekali lagi terima kasih untuk DJ Budi, juga DJ Lek yang sudah hadir di acara webinar sore hari ini, dan juga seluruh perwakilan dari Rotary Club, dan semua yang sudah hadir menjadi peserta kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di acara Peringatan Cancer Care bersama Rotary yang membuat suatu acara webinar yang berjudul Create a Future Without Cancer, The Time to Act is Now. Kalau kita bicara kanker, memang bulan Februari selalu identik dengan bulan peringatan kanker, bahkan Hari Kanker Sedunia jatuh tanggal 4 Februari. Dan di tahun 2022 ini mengangkat tema tentang Close the Care Gap. Jadi kita harus bisa menjembatani gap kepedulian kita terhadap masyarakat, baik survivor, baik warrior, ataupun keluarga survivor yang membutuhkan informasi begitu banyak tentang kanker. Dan kita hadir di tengah sore hari yang kalau di Bandung sudah mulai hujan, agak-agak mendung, mudah-mudahan tidak membuat mendung juga suasana hati Bapak Ibu semua. Tetap semangat karena kita mau belajar bersama-sama di sore hari ini, dan pastinya dengan menghadirkan satu pembicara kami, pembicara tunggal kita di sore hari ini, Bapak Kepala Sekolah saya juga, guru saya juga nanti dengan Dr. Monty. Tapi sebelumnya, kita akan berkenalan dan mendengarkan omongan dari Dr. Monty. Saya izinkan dulu kalau tadi sudah Rotary memberikan sedikit informasi tentang Rotary, dan mudah-mudahan semakin banyak yang berminat untuk bergabung bersama Rotary. Kami juga ingin memperkenalkan sedikit tentang PRCC. Boleh saya dibantu oleh Dr. Naditya. Dr. Naditya sendiri adalah sekretaris dari PRCC. Boleh dibantu mungkin Dr. Naditya untuk di-share dulu tentang company profile dari Peringatan Cancer Care. Bapak Ibu silakan menikmati untuk 2-3 menit ke depan.
Dan terima kasih untuk Pak Tatang mungkin mewakili Rotary Club yang sudah memberikan bentuk donasi, minimal sudah mengawali bentuk donasi terhadap Peringatan Cancer Care untuk acara kita di hari tanggal 27 besok. Terima kasih Pak Tatang. Suara Dan dari Rotary Club Bandung, Pak, bukan dari saya. iya, mewakili Rotary Club Bandung. Terima kasih Pak Tatang Area dan Bandung, area Bandung. Area Bandung. Baik. 8 klub ya. Ya, Klub. terima kasih banyak sudah memberikan kontribusi dan bersama-sama kita akan adakan acara buat hari Minggu besok. Amin. Kita ingin memberikan keseruan bersama-sama buat survivor dan warrior kita di tanggal 27. Dan seperti yang disampaikan Bapak Diji Budi Soehardi tadi bahwa Peringatan Cancer Care selalu memberikan upaya untuk pemberdayaan masyarakat supaya lebih mengenali kanker itu lebih dini lagi. Mungkin sedikit informasi seperti tayangan video tadi bahwa PRCC sendiri adalah Peringatan Cancer Care yang Yayasan Nirlaba yang peduli terhadap cancer, punya komunitas namanya Trisi Cancer Care Community. Jadi tidak hanya edukasi juga survivor warrior, kalau ada mau latihan makeup, mau makan bersama, mau senam bersama, yoga bersama, ada juga komunitasnya. Tapi begitu juga yang ingin kami sampaikan bahwa selain PRCC, kami juga punya E2BC, Yayasan Edukasi Advokasi Breast Cancer. Ini adalah yayasan yang memang sengaja dibentuk oleh Dr. Monty untuk memberikan edukasi kepada kaum awam atau pada praktisi medis untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan, pelatihan, dan pengenalan tentang kanker lebih dini. Harapan kami sih nanti Pak DJ Budi, kalau boleh, kira-kira punya USG atau mobile klinik, boleh kita kerjasama Pak, biar segera masyarakat kita bisa terfasilitasi dengan baik. Mungkin itu ya. Mungkin sedikit yang ingin kami sampaikan tentang Yayasan Edukasi dan Advokasi Breast Cancer atau E2BC. Dr. Naditya boleh dibantu, Sir. Kita saksikan 2-3 menit ke depan. Terima kasih buat perkenalan singkat tentang edukasi advokasi breast cancer. Jadi apa sebenarnya yang ingin kami sampaikan, mungkin sedikit sebelum Dr. Monty nanti bicara, ternyata kalau pasien kita masih banyak sekali yang datang dengan kanker payudara, kalau bicara payudara stadium 3 atau stadium 4. Sementara ternyata pembiayaannya bukan hanya 8 kali, tapi bisa sampai 12-15 kali beban yang harus mereka bayarkan apabila mereka sudah terdeteksi di stadium dini. Jadi keberadaan USG, keberadaan mobile klinik, keberadaan
kemampuan kita untuk memberikan pelatihan yang lebih dini kepada para petugas medis di strata puskesmas atau klinik pratama akan sangat memberikan bantuan kepada kita, terlebih untuk negara kita, negara Indonesia. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami perkenalkan tentang Priangan Cancer Care dan edukasi advokasi breast cancer. Kalau mau ada bertanya-tanya, boleh nanti lewat Pak Tatang sebagai mediator kami nanti, atau lewat Pak Indra. Terima kasih banyak. Dan kita akan masuk ke materi kita di hari ini. Pembicara kita adalah Dr. Monty. Boleh mungkin di-share dulu, Dr. Nadi, CV dari pembicara kita di sore hari ini. Baik, pembicara kita hari ini, nama lengkap beliau adalah Dr. Monty Priosodeo Sumitro, spesialis bedah konsultan onkologi, magister kesehatan, magister manajemen rumah sakit, FICS, FINACS. Gambarnya keputus ya, Dr. Nadi. Iya, alamat praktek beliau di Rumah Sakit Boromeus Bandung dan alamat kerja beliau di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari riwayat pendidikan beliau, Fakultas Kedokteran Unpad tahun 1989, dokter spesialis bedah FK Unpad tahun 1996, lulusan subspesialis bedah. Oh maaf, ada gangguan sedikit, mungkin bisa kita coba share ulang lagi. Nggak usah diperbesar mungkin ya Mbak. Dalam bentuk PowerPoint aja mungkin boleh. Kalau Dr. Monty, profil Dr. Monty mungkin salah saya nih kalau tidak mengingat karena sudah sangat sering saya bacakan soalnya. Ya, dilanjutkan lulus spesialis bedah FK Unpad tahun 1996, lulus spesialis bedah onkologi FK Unpad 2004, magister kesehatan FK Unpad 2004, magister manajemen rumah sakit 2012, dan sekarang sedang menempuh pendidikan program doktoral manajemen rumah sakit dari tahun 2021 sampai sekarang. Next slide. Kegiatan beliau merupakan Sekretaris SMS Bedah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Kolegium Bedah Onkologi Indonesia, staf SMS Bedah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kepala Pusat Pendidikan Subspesialis Bedah Onkologi FK Unpad tahun 2019 sampai sekarang, dan juga merupakan konsultan manajemen kesehatan di IKESINDO. Dari organisasi profesi beliau sudah cukup banyak, dari Sekretaris Jenderal IKADI Jabar, Sekretaris PP Praboy, Sekretaris Jenderal PABI Bandung, Sekretaris POI Jabar, anggota IDI, anggota PABI Bandung, dan anggota Prabowo Jabar, juga merupakan anggota dari ESMO atau Member European Society of Surgical Oncology dan juga Member European Society of Medical Oncology. Next, organisasi kemasyarakatan beliau adalah Wakil Ketua 2 Yayasan Kanker Indonesia, pendiri dan pembina Yayasan Peduli Kanker Jawa Barat, dan juga pendiri dan pembina Yayasan Advokasi Kanker Payudara Jawa Barat. Kalau berminat untuk melihat buku-buku beliau, sudah ada beberapa buku yang beliau tulis, diantaranya Penuntun Diagnostik Tindakan Terapi Tumor Ganas, Belak-belakan Kanker Payudara, dan Berani Deteksi Dini Kanker Payudara, dan mudah-mudahan 1 tahun ke depan akan ada lagi buku baru yang dikeluarkan beliau. Pendidikan tambahan beliau adalah ISSO Hands-on Course Breast Operation Management di Amsterdam, juga ikut pelatihan Localization Technique of Guided Breast Cancer Survive di Prancis, juga ikut pelatihan-pelatihan lainnya. Boleh kita saksikan bersama-sama dari CV beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pembicara kita hari ini, Dr. Monty Priosodeo Sumitro, spesialis bedah konsultan onkologi. Izinkan saya menyapa, selamat sore dok. Sore Dr. Dodi. Ya, Dr. Monty, kita punya waktu 30 menit dokter untuk menyampaikan materi di sore hari ini. Kepada Dr. Monty mungkin langsung aja dok. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini banyak pejabat, ini ada presiden, ada governor, saya takut salah nih. Tapi intinya salam hormat, selamat kenal, selamat sore, senang bisa bertemu di walaupun di Zoom. Di sini saya sebenarnya harus minta izin ke guru saya, ini Prof. Kuswaji, ini guru saya ini. Mohon izin Prof. Mohon izin untuk menyampaikan materinya. Jadi saya sebenarnya nggak asing dengan Rotary karena ayah saya tahun 73 tuh udah ikut Rotary. Terus saya sendiri tahun 2005 ikut Rotary, tapi saya nggak tahu namanya. Yang pasti pertemuannya itu di Hotel Santika waktu itu. Saya nggak tahu tuh masih ada atau enggak. Tapi saya hanya ikut beberapa tahun aja.
seiring dengan kesibukan jadi saya nggak bisa aktif lagi. Itu aja mungkin sekedar perkenalan tambahan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kanker. Jadi kalau lihat judulnya itu kita ingin, di dunia ingin saat inilah saat untuk kita aktif. Saat inilah saat kita untuk aktif. Karena apa? Karena selama ini juga bukan baru. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa UICC itu sudah mendengungkan tiap 4 Februari sebagai Hari Kanker Sedunia. Tetapi sampai dengan per hari ini ternyata kanker bukannya berkurang, makin lama makin banyak. Jadi timbul kemudian kampanye-kampanye yang selalu didengung-dengungkan. Ini adalah bendera internasional yang mendengungkan selalu kampanye tentang World Cancer Day. Jadi saya beserta teman-teman di PRCC dan E2ABC juga berpartisipasi, kemudian kebetulan hari ini diundang oleh Rotary, saya senang bisa berbagi mengenai hal ini. Mungkin bukan hal baru buat Bapak-Bapak Ibu sekalian, cuma saya ingin berbagi saja tentang hal-hal apa yang secara faktual dihadapi per hari ini. Ini adalah jenis slogan yang ingin diterapkan karena makin lama kesenjangan terapinya makin besar. Dengan adanya BPJS di Indonesia harusnya kesenjangan itu berkurang. Tapi tetap masih ada kesenjangan, kedatangan pasien ke rumah sakit masih terlambat, masih 70% dalam stadium 3, sehingga akan menghabiskan biaya yang sangat banyak dengan harapan sembuh yang sangat kecil. Jadi kenapa kanker? Jadi ternyata argumentasi dunia, WHO dan badan-badan yang bekerja di bidang kanker mengatakan bahwa 10 juta orang meninggal karena kanker, lebih besar daripada kalau HIV ditambah malaria dan ditambah TBC. Masih tetap kalah mereka. Dan prediksi 2030 jika tidak ada action, maka 13 juta yang akan meninggal. Jadi makin meningkat. Nah, fakta itu 10 juta meninggal karena kanker, sepertiganya ternyata bisa dicegah. Selama ini kita, maksudnya kalau terus terang kalau di medis sih jarang yang peduli lah. Karena intinya kita nunggu aja di rumah sakit, nunggu di klinik, yang datang. Datangnya terlambat ya sudah. Kalau datang lebih awal ya bagus. Nah, sehingga timbul inisiatif untuk kita jemput ke depan, untuk ngasih tahu kita bisa melakukan pencegahan. Sepertiga lumayan, 3,3 juta bisa kita cegah. Nah, kanker merupakan pembunuh nomor 2 di dunia. Dan yang perlu dicatat bahwa 70% kematian dari kanker berasal dari low middle income countries. Jadi udah miskin, kena kanker, biaya besar, tambah miskin, dan itu yang menjadi penting untuk kita agar mereka tidak sampai terlambat. Dan banyak yang dapat diselamatkan jika dilakukan pencegahan, deteksi dini, dan terapi. Selama ini yang saya tahu, banyak yayasan kanker yang bicara soal pencegahan, deteksi dini, dan terapi, tetapi hanya sampai di 2 bibir dan 1 lidah. Pencegahan. Nah, itu yang saya bersama teman-teman memberanikan diri untuk mengawali dengan membuat action ke depan, mengajarkan ke PKK dan lain sebagainya untuk melakukan pencegahan.
Total economic cost dari cancer itu 1,16 triliun. Jadi besar sekali itu. Kanker merupakan penyakit katastrofik, penyakit yang memerlukan biaya tinggi dalam pengobatannya dan mempunyai komplikasi yang mengancam jiwa. Jika terlambat dideteksi, perawatannya memerlukan biaya yang sangat besar. Dan penyakit ini dapat menyerang berbagai bagian dari tubuh. Kalau mungkin ada kenalan atau ada keluarga yang menderita kanker apapun, itu akan terasa berat sekali karena seolah-olah tidak pernah berhenti. Kalau menggunakan BPJS akan ngantri, dan kalau bayar sendiri lama-lama bisa tidak terbayar. Itu betapa katastrofiknya kanker. Nah, ini adalah pedoman umum yang disampaikan oleh UICC, betapa sebenarnya kita harus sangat waspada ketika ada keluhan-keluhan tersebut. Misalnya adanya pembesaran benjolan dimanapun yang tidak terasa sakit dan cenderung membesar. Kemudian adanya batuk, kemudian napas pendek, atau kesulitan menelan. Nah, di kala musim pandemi COVID ini menjadi tersamar. Apakah ini karena COVID atau karena ada masalah di paru-paru karena kanker, itu menjadi lebih berat. Terus kemudian yang ketiga adalah perubahan sifat dari kebiasaan khusus dalam arti buang air besar. Adanya kesulitan buang air besar atau diare atau ditemukannya perdarahan darah di kotoran, itu juga merupakan tanda yang harus diwaspadai. Terus kemudian mengenai kencing juga seringkali tanpa diketahui tiba-tiba sudah ada prostat, pembesaran prostat dan juga CA prostat. Kemudian adanya perdarahan dari jalan lahir atau vagina yang ketika kontak. Nah, terus kemudian adanya penurunan berat badan yang terus-menerus, nggak ngatur makan tapi turun berat badannya. Terus kemudian capek yang berlebihan, terus ada perubahan tai lalat, nefus yang berubah bentuk dan jadi rapuh, dipegang sedikit berdarah. Kemudian ada perubahan bentuk dari payudara, ada perubahan bentuk dari kulit, dan tiba-tiba terasa tidak nyaman. Ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh, dan ada keringat yang berlebihan. Jadi kalau ada gejala ini, sebenarnya harusnya segera mendatangi tenaga kesehatan untuk dilakukan evaluasi. Namun demikian, dari banyak hal yang disampaikan di sini, ternyata hal-hal yang disampaikan ini merupakan gejala lanjut. Jadi gejalanya sudah middle, sudah di tengah, bukan dini. Nah, justru kalau gejala dini itu belum ada keluhan. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk menemukan sebelum ada keluhan. Jadi, kalau sebelum ada keluhan namanya dini. Kalau mengikuti cancer sign dan symptom ini berarti sudah lokal lanjut, apalagi lanjut. Jadi bahaya itu dua itu. Tetapi kita berharap harusnya ditemukannya lebih awal. Kalau lebih awal biasanya belum ada keluhan-keluhan yang disampaikan ini. Kanker sebenarnya dapat terkendali jika akses deteksi dininya lancar, terbuka. Artinya kita bisa menyampaikan itu sampai ke garis depan keluarga, per keluarga. Cuma biasanya sepengetahuan saya, kebetulan saya sudah berkecimpung di sini hampir 20 tahun lah.
Itu ternyata kalau menyampaikan materi penyuluhan, terutama tatap muka ketika belum adanya pandemi, itu perhatian kurang. Baru akan ada perhatian kalau keluarganya kanker. Banyak pertanyaan. Atau tetangga dekatnya yang biasa ngobrol tiba-tiba kena kanker, baru ada perhatian. Tetapi kalau aman-aman saja, terus lurus-lurus saja, kegiatan biasa-biasa saja, ketika ada penyuluhan ini sih mereka nggak terlalu peduli. Jadi yang peduli dari statistik yang kita buat riset kecil-kecilan itu hanya 25% yang peduli atas akses deteksi dini. Ya mungkin memang tergantung dari pola pendidikan ya, karena di barat sih mereka sangat concern terhadap deteksi dini. Kalau di sini walaupun S3 atau S5 itu tetap kadang-kadang nggak peduli nih deteksi dini. Terus kemudian perawatan primer, terus akses diagnosis, sistem rujukan yang bertingkat itu juga membuat hambatan. Perlunya perawatan paripurna dan pencegahan. Nah, pencegahan ini sering juga hanya menjadi idiom aja, hanya menjadi ucapan antara dua bibir dan satu lidah, karena ternyata kegiatan sih sama seperti biasa gitu. Sebagai contoh, ketika kita sarankan, ayo kita hindari makanan berlemak, enak atuh berlemak mah, sate kambing yang di sana enak, sate kambing yang di sini enak. Jadi seolah-olah hanya jadi gurauan aja nih. Nah, tapi kalau sudah datang ke salah satu kolega, baru, ternyata bisa dicegah, tapi udah lewat. Jadi istilah sekarang udah mengkol, udah terlanjur, udah nggak bisa ditarik lagi. Nah, jadi preventing cancer itu 1/3 dari kanker dapat dicegah. Rokok, obesitas, physical inactivity, infection, alkohol, environmental pollution, occupational carcinogen, dan radiation. Misalnya hepatitis B itu kalau infeksi itu, atau human papillomavirus untuk CA cervix. Terus kemudian, tapi kalau hal yang berkaitan dengan hepatitis dan HPV virus ini sudah ada vaksinnya, jadi sudah bisa membantu mengurangi. Terus kemudian ini berkaitan dengan polusi dan pabrikan. Nah, ini dari World Cancer Research Fund International. Jadi ternyata mereka selalu tiap tahun mengeluarkan hal ini. Jadi nomor 1 yang hijau adalah be a healthy weight. Selalu berat badan yang baik. Selalu aktivitas fisik yang baik. Kemudian makan tinggi sayur, buah-buahan, kacang. Terus kemudian batasi fast food dan gula. Terus kemudian ini daging merah dan daging-daging yang diproses. Terus kemudian gula yang penting harus sangat dibatasi. Alkohol tidak menggunakan suplemen untuk prevensi karena pada dasarnya nggak ada. Terus upayakan bagi ibu-ibu untuk selalu menyusui, dan istilah menyusui eksklusif untuk mendapat ASI eksklusif itu sebenarnya omong kosong. Itu hanya supaya ibu-ibu yang aktif kerja dikasih apologize, pemaafan untuk tidak menyusui anaknya karena aktif kerja mencari nafkah, tapi sebenarnya dia harusnya 2 tahun. Jadi nggak ada itu mah hanya untuk supaya memberi apologies aja. Terus kemudian kalau ternyata didiagnosa kanker, ikuti rekomendasinya sebaik mungkin. Deteksi dini. Nah, ini 50% dari kanker. Jadi dari beberapa riset malah 50% dapat dicegah. Beban kanker dapat dikurangi dengan deteksi dini dan perawatan yang paripurna. Kanker memiliki peluang terkendali yang tinggi jika diketahui dini dan diobati. Data dari Rumah Sakit Darmais tahun 2018 yang datang ke rumah sakit umumnya 60-70% sudah stadium 3.
Stadium itu ada 4. Stadium 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 3 stadiumnya, itu biayanya akan besar sekali, sementara prospek kesembuhannya kecil. Apapun yang dikeluarkan tetap kecil. Gitu ya. Nah, pengertian masyarakat, akses diagnosis dan pengobatan tidak dapat diperoleh di seluruh wilayah. Banyak yang terlambat, biayanya menjadi sangat besar. Seperti juga Bapak Ibu sekalian ketahui, saya hanya penyegaran aja bahwa untuk pengobatan kanker, terutama kanker solid, karena kita ada kanker darah, ini kita bicara kanker solid, biasanya nomor 1 adalah pembedahan, kemudian radiasi, kemudian kemoterapi, imunoterapi, dan hormon terapi. Sebagai informasi, untuk radiasi, ini daftar antrinya itu sampai bulan Mei 2022. Bulan Mei, bulan 5 2022. Sekarang masih bulan Februari akhir bulan. Daftar antrinya sampai akhir Mei 2022. Sementara daftar operasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu sampai April, bahkan sampai Juni daftar tunggunya. Terus kemudian ini harus di kemoterapi. Kalau kemoterapi kita sudah lebih longgar karena pemberiannya banyak tempat dan lokasi pemberiannya hanya 3 jam dan banyak daerah sarana kesehatan yang sudah dapat memberi kemoterapi dengan baik. Yang sedang kita perjuangkan, saya perjuangkan pribadi adalah perisai husada. Kebetulan yang ngaku punya itu ada jadi anggota di sini itu Pak Peri. Nah, itu perisai husada itu sahamnya juga ada di dia. Nah, saya udah minta supaya kemoterapinya bisa BPJS supaya kita aktif bisa membantu masyarakat yang perlu supaya daftar antri kemoterapinya lebih rendah. Terus kemudian imunoterapi dan hormon terapi. Pembiayaan. Tadi saya sebutkan bahwa kita sangat bisa berharap bahwa terapi itu bisa dilakukan semuanya di cover oleh BPJS. Karena kalau dari kantong sendiri berat. Kemoterapi paling murah 15 juta per kali pemberian harus diberi sebanyak 6 kali. Dan itu pun masih terus harus dimonitor, belum termasuk biaya operasi dan biaya ngantri kalau misalnya harus operasi atau ngantri untuk radiasi. Perlu diinformasikan bahwa radiasi itu di Bandung itu hanya 3 rumah sakit. Hasan Sadikin, Al Ihsan, sama Santosa Kopo. Itu ngantrinya juga panjang. Gitu ya. Nah, tidak semua biaya ditanggung BPJS. Dalam hal ini misalnya biaya transport, akomodasi, misalnya dia harus dari Garut, harus dari Banjar, dari Cicalengka, Rancaekek, harus masuk ke Bandung, ke Hasan Sadikin misalnya. Itu ada biaya bolak-balik seperti itu. Nah, itu juga biaya yang besar. Nah, ini adalah gambaran biaya penyakit katastrofik yang ditanggung BPJS 2019. Ini datanya Juli 2020. Jadi paling besar itu jantung memang 10,3 triliun. Kanker 3,5 triliun. Tetapi ada catatan. Ketika jantung besar, dia selesai. Sementara kanker 3,5 triliun tidak selesai. Karena kita menggunakan waktu yang disebut 5-year survival rate. Artinya 5 tahun pasien tersebut termonitor dan bisa bolak-balik. Kalau jantung bolak-balik minum obat. Tetapi umumnya kalau misalnya dipasang ring atau mengalami operasi jantung pengganti transplant ganti pembuluh darah itu bypass, itu selesai. Nah, sementara kanker nggak selesai, minimal 5 tahun. Ini data dari BPJS 2021. Ternyata biayanya itu umumnya mengenai kanker itu 46 sampai 60 dan paling banyak wanita.
dari wanita ini paling banyak adalah kanker payudara. Ini adalah sebaran per provinsi. Oke. Nah, ini juga ini menggambarkan betapa besar biayanya, dan biaya-biaya ini akan kita bantu menurunkan partisipasi kita, orang awam dan masyarakat, jika pasien-pasien itu datang pada stadium dini. Kalau stadium lanjut, ini stadium 3 ke atas yang datang. Betapa besar sehingga cakupan biayanya untuk rasio dengan cakupan terhadap masyarakat luas berkurang. Tetapi kalau bisa di stadium dini, maka dengan dana segini kita akan dapat membantu orang lebih banyak. Keadaan kanker di Indonesia, ini payudara pada wanita ini paling besar. Ini gambarannya. Laki-laki paling banyak adalah paru-paru. Nomor 2 usus. Nomor 3 liver. Nomor 4 nasofaring. Kemudian prostat. Kalau wanita nomor 1 payudara, nomor 2 serviks, nomor 3 ovarium, nomor 4 usus, nomor 5 tiroid. Ini paling besar. Ini kita ulang, jadi payudara paling banyak ini. 30,8%. Dan menurut data dari Amerika, prediksinya 1:8 wanita di dunia akan terpapar kanker payudara kalau tidak ada pencegahan. 1:8. Kalau di Jawa Barat penduduknya kira-kira wanitanya itu sekitar 32 juta. Kalau 32 juta berarti kira-kira 4 juta wanita Jawa Barat akan terpapar kanker payudara. Jadi kalau dihitung-hitungan statistik itu menjadi menakutkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai partisipasi? Jadi nomor 1 mereka menganjurkan untuk support finance kalau memang bisa. Ikut melakukan kampanye. Terus kemudian melakukan aktivitas untuk membagikan informasi bahwa stadium dini itu akan menguntungkan dan mengurangi biaya. Bagaimana caranya? Ini. Penyuluhan masyarakat yang berkesinambungan, program deteksi dini untuk kasus-kasus besar pada wanita, program suportif rumah singgah, susu, makanan, vitamin, adanya program yang berkesinambungan yang dapat dievaluasi dan bekerja sama dengan puskesmas atau PKK daerah. Ini saya ingatkan kembali bahwa di Indonesia juga ternyata mungkin middle low atau middle high countries itu cuma breastnya juga tinggi. Ini karena dia paling banyak, maka saya akan mencerita sekelumit mengenai kanker payudara. Jadi stadium kanker payudara itu ada 4. Stadium 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya stadium 2, seringkali kan, Pak Dokter, ini keluarga stadium berapa ya? Oh, stadium 2, alhamdulillah lah masih dini. Tapi ternyata stadium 2 juga nggak dini-dini terlalu gitu. Karena ternyata survival rate 88% sampai dengan 5 tahun. Artinya apa? Artinya 12 dari 100 orang itu tidak sampai nambah ke 5 tahun usianya. Nah, bagaimana kalau stadium 3 yang paling banyak datang ke Hasan Sadikin adalah stadium 3, maka 48% itu tidak sampai 2,5 tahun. Jadi 48 dari 100 wanita yang datang dengan stadium 3, hanya 52 orang yang bisa melewati 2,5 tahun, sementara 48%-nya sebelum 2,5 tahun sudah ada kambuhan. Apalagi stadium 4. Apa yang dibicarakan dalam stadium? Yang dibicara dalam stadium adalah ukuran. Kalau stadium 1 itu kurang dari 2 cm. Stadium 2, 2-5 cm. Stadium 3 di atas 5 cm. Jadi bisa dibayangkan seringkali pasien datang setelah 5 cm.
upaya pengendalian kanker bukannya Kemenkes diam-diam aja. Mereka juga aktif melakukan pemeriksaan dini, program pemeriksaan dini kanker serviks dan payudara secara rutin, dan mereka melakukan evaluasi, monitoring. Ini sekarang kalau untuk kanker payudara itu adalah pemeriksaan payudara secara klinis, sadarnis. Beberapa yayasan besar yang bergerak di bidang kanker, beberapa tokoh masyarakat itu selalu mendengung-dengungkan sadari. Sadari itu sudah lewat, sudah tidak masaknya. Karena apa? Karena selalu terlambat. Si ibu baru sadar ada benjolan sesudah benjolannya ada 5 cm. Padahal kalau 5 cm berarti udah stadium 3. Nah, makanya sadarnis sekarang. Cuma memang agak susah move on nih. Dari sadarnis, dari sadari ke sadarnis nih harus terus sampai tidak bosan-bosannya didengungkan bahwa sekarang harus sadarnis. Tidak ada sadari. Ini adalah dari Kemenkes 2019. Di sini monitoring, coba kita lihat Jawa Barat. Jawa Barat itu didengungkan sebagai Jawa Barat juara katanya. Tapi kalau di sini mah nggak juara ya. Orang dia cuma cakupannya cuma 3,02. Boro-boro juara ini mah. Paling bawah Papua. Jadi kita sedikit mendekati Papua. Gitu. Yang paling bagus justru di Bali, Sumatera Barat, Lampung, Bangka Belitung, baik. Ya. Oke, nah ini adalah program kita, yayasan kita tanggal 24 kemarin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, diikuti oleh hampir 300 orang dari PKK, dari bidan, dari tenaga dalam puskesmas yang kita melalui Zoom. Kita berharap bisa nanti setelah pandemi ini lewat, kita bisa tatap muka dan mengajarkan bagaimana praktisnya secara langsung. Jadi program yang dilaksanakan berkesinambungan adalah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, melakukan pelatihan kepada PKK, puskesmas, bidan tentang deteksi dini, mendukung pemerintah meningkatkan paparan tentang deteksi dini pada wanita usia subur, pelatihan USG untuk tenaga kesehatan di tingkat puskesmas. Pelatihan akan dilakukan secara simultan di lokasi puskesmas Sebandung. Sebandung Raya, 80 unit puskesmas. Moga-moga hari ini menjadi trigger buat Rotary untuk membuat program juga yang bisa mensupport kegiatan ini agar manifestasinya nyata tentang usaha untuk meningkatkan paparan deteksi dini pada wanita usia subur. Terima kasih, Dr. Dodi. Ya, terima kasih, Dr. Monty, untuk paparan yang sangat menarik buat saya juga, Dok. Terima kasih banyak buat informasinya dan sangat aplikatif mungkin buat kita yang berada di tengah masyarakat. Baik. Karena jumlah kita tidak terlalu banyak, sebenarnya Bapak Ibu peserta webinar, kalau mau bertanya langsung boleh, you can raise your hand, mau direct ngomong langsung ke Dr. Monty, ingin bertanya boleh. Di chat tapi ada pertanyaan. Ya, tapi sebelumnya di kolom chat kita juga sudah ada pertanyaan. Izin saya bacakan dulu Dr. Monty. Yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni. Saya Sri Wahyuni, Siamame di RSUD Koja. Selamat sore Dr. Monty. Bagaimanakah cara mengatasi limfedema pasca mastektomi? Limfedema katanya, Dok. Jadi Bu Sri sudah di mastektomi, ada pembengkakan di lengannya. Bagaimana cara mengatasinya? Mangga, Dokter. Oke. Pertama, bahwa limfedema merupakan slide ringan, efek samping dari suatu pengendalian kanker payudara. Limfedema pada lengan itu sulit dihindari ketika kita harus membersihkan semua kelenjar getah bening yang ada di ketiak pada saat kita mengangkat payudaranya. Karena untuk mengendalikan kanker, biasanya kita harus mengangkat si tumor di payudara dan semua kelenjar getah bening di ketiak.
Efek sampingnya yang paling ringan adalah limfedem. Limfedem adalah pembengkakan lengan yang sisi operasi dan itu biasanya sulit dihindari. Ada upaya untuk kita bisa mengurangi bengkak tersebut, yaitu tidak mengayun-ngayunkan ke bawah, justru melakukan ayunannya ke atas, di atas pertengahan tubuh. Jadi dari istilahnya kalau pakai standar itu di atas pusat, kita latihannya ke atas, jadi ke depan dan ke atas. Kemudian kita bisa melakukan MLDV, yaitu fisioterapi secara rutin. Kita juga harus hindari mengangkat berat lebih dari 2 kilo pada sisi tangan tersebut. Itu adalah upaya-upaya kita untuk melakukan upaya mengurangi limfedem. Kalau sudah terjadi limfedem, kita bisa melakukan MLDV, jadi intermediate-nya juga MLDV, itu adalah suatu jenis terapi melalui fisioterapi dengan cara masase dan penggunaan stocking. Nah, yang ketiga, taraf ketiga, jika dua hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka limfedem itu bisa diupayakan dilakukan operasi bypass saluran limf di Rumah Sakit Darmais. Tetapi prospek keberhasilannya juga belum besar, sekitar 10-15% yang bisa menanggulangi terjadinya limfedem. Itu sebabnya memang sejak selesai dioperasi, gerakan tangan itu harus sudah mulai dilakukan. Gitu, Dokter. Baik, terima kasih, Dok. Semoga cukup jelas ya, Bu Sri Wahyuni. Ada beberapa tahapan yang disampaikan Dr. Monty tadi, mulai dari penggunaan stocking, aktivitas fisik, sampai tindakan operasi. Berikutnya, Dok, ada sebelum ke Ibu Yanti, nanti ditunggu dulu, Bu Yanti, kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk ya. Dari Bu PPS Hana, dari RCBU, Dr. Monty, apa saya salah dengar? Apakah ada evidence bahwa ASI eksklusif tidak menjadi CA Mame? Itu mungkin, Dok, pertanyaannya. Mungkin lebih, apakah kalau orang memberikan ASI eksklusif maka dia tidak terkena kanker payudara? Mungkin gitu, Dok. Oke. Jadi ASI eksklusif merupakan upaya pemaafan diri bagi ibu-ibu yang bekerja agar bisa setelah 4 bulan bisa aktif kerja lagi mencari nafkah. Tapi sebenarnya upaya untuk mengurangi hormon estrogen itu dengan memberikan ASI selama 2 tahun. Karena ketika kita memberikan ASI, maka hormon prolaktin akan lebih dominan. Sehingga menekan hormon estrogen, sehingga mengurangi risiko terjadinya kanker payudara. Tetapi kalau hanya 4 bulan, itu hanya excuse, alasan, supaya ini ada nih ASI eksklusif 4 bulan, supaya ibunya kalau libur 2 tahun kan agak berat juga mungkin bagi yang aktif kerja. Jadi udah 4 bulan udah bagus deh katanya, karena udah ada kolostrum. Tapi buat anaknya, buat ibunya sih belum cukup. Itu, Dokter Dodi. Baik, Dok. Cukup jelas mudah-mudahan buat Ibu Hana. Pak Tatang, kalau RCBU boleh diinfokan RCBU apa ya, Pak Tatang? Rotary Club Bandung Utara. Oh, baik. Baik, Ibu. Dari Bandung Utara berarti. Izin kita bacakan lagi pertanyaan yang ketiga, Dokter, dari Ibu Sita. Selamat sore, Dokter Monty. Selamat sore, Bu. Saya Sita, saya Mame di Rumah Sakit Cibabat dan PRCC. Bagaimana caranya, Dok, supaya kanker payudara ini tidak menyebar ke organ tubuh lainnya? Mungkin pertanyaannya lebih bagaimana mencegah supaya tidak terjadi metastasis atau penyebaran kanker ke organ-organ selain organ primernya atau pada kasus ini kanker payudaranya, Dok. Oke. Mangga, Dokter Monty. Jadi kalau untuk kanker payudara, info ringannya gini, untuk kanker payudara, kanker itu sekarang tidak hanya satu jenis, itu ada 4 jenis. 4 jenis kanker payudara. Nomor 1 yang paling mudah diingat adalah kanker payudara yang tergantung hormon. Nomor 2, kanker payudara yang tidak tergantung hormon. Nomor 3 adalah kanker payudara yang harus tergantung pada imunoterapi. Yang keempat, tidak tergantung apa-apa. Nah, yang paling bahaya, yang bukan paling bahaya, yang
masing-masing dari jenis kanker itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Untuk kanker yang payudara yang bergantung pada hormon, itu mudah sekali metastasis ke tulang. Jadi hati-hati buat ibu-ibu yang kanker payudaranya hormon dependent atau tergantung pada hormon. Ditandai dengan apa? Biasanya dokter akan memberikan obat selama 5 tahun. Obat minum pil. Nah, itu biasanya dari statistik mudah sekali menyebar ke tulang. Terus kemudian ada yang disebut kanker yang harus diberi terapi imunoterapi. Nah, kanker dengan karakter yang harus diberi imunoterapi itu paling sering menyebar ke otak. Nah, sementara kalau ada kanker yang tiga-tiganya tidak ada, artinya dia tidak tergantung hormon dan tidak tergantung pada imunoterapi, itu merupakan jenis kanker yang paling sulit diobati. Nah, jadi secara umum bagaimana caranya? Maka lakukanlah aktivitas tubuh yang baik. Aktivitas tubuh yang baik artinya dalam 1 minggu 150 menit bergerak. Kemudian hindari daging merah. Hindari daging merah. Seperti yang tadi dalam slide saya itu. Kurangi berat badan, aktivitas fisik, hindari daging merah, hindari makanan olahan, hindari gula. Nah, itu akan mengurangi semua resiko. Karena kita pada dasarnya tidak tahu kanker di dalam diri kita itu akan menyebar kemana. Maka kita hanya bisa melakukan pencegahan dengan melakukan hidup sehat. Itu untuk warrior ya, untuk warrior dan survivor. Saya rasa itu, Dokter Dodi. Terima kasih, Dokter Monty. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu Sita, ya pertanyaannya. Ada Bu Yanti yang sudah raise hand. Ada yang mau disampaikan langsung, Bu Yanti? Saya persilakan. Singkat aja ya, Bu. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter tadi bilang bahwa sebaiknya bukan sadari, tapi sadarnis. Ya. Tapi untuk sadarnis, saya emang terus terang saya tahu tuh saya terjadi juga karena sadarnis, Dok. Waktu itu kan bukan karena ada keluhan. Nah, tapi itu biayanya mahal, Dok. Gimana caranya? Karena saya juga takut ke anak, katanya kalau memang sudah saya kena, anak saya juga kemungkinan bisa kena kan, harus tes BRCA segala macam gitu. Ya. Mungkin, Dok. Terima Ya. kasih, Dokter. Makasih. Jadi memang gini, Bu, kalau kita bicara kenyataan dulu ya, jangan bicara biaya. Kalau bicara kenyataan, maka kita harus menemukan benjolan di payudara sedini mungkin. Kalau USG bisa menemukan kira-kira 1 mili, udah bisa dapat. Betul. Nah, USG itu 200.000. Basic line-nya itu 200.000. Tergantung di rumah sakit mana, itu tinggal lipat aja. Itu sama dengan ini, sama dengan PCR swab yang sebenarnya basic line-nya cuma 275, itu juga udah untung. Dulu-dulu kan dijualnya 1 juta. Nah, ini juga sebenarnya basic line-nya cuma 200.000. Sebenarnya kita sebenarnya beberapa tahun lalu sebelum kita COVID, kita tuh rutin melakukan pemeriksaan USG gratis di perisai Husada. Cuma karena COVID, jadi kita memang nggak bisa. Itu gratis itu, kita dapat 200 orang lah untuk melakukan deteksi dini. Nah, memang deteksi dini tidak dibayar sama BPJS. Ya. Tetapi saat ini di puskesmas itu ada USG untuk dipakai sebenarnya untuk kebidanan, tapi kita mau melakukan pelatihan pada mereka agar alat USG-nya bisa dipakai untuk mendeteksi kanker payudara di puskesmas. Tetapi mereka harus dilatih. Nah, untuk pelatihan itu perlu penjadwalan dan ya sedikit biaya lah gitu. Nah, itu yang kita sedang kumpulkan. Diharapkan kalau COVID udah beres, Juni-Juli beres kita Idul Fitri, kita udah bisa mulai melakukan pengajaran. Amin. Memang kalau mau instan, mau nggak mau harus bayar.
Tapi kalau mau untuk investasi masa depan, kita sebenarnya melakukan pelatihan supaya bisa gratis di puskesmas gitu. Terus yang kedua, BRCA memang mahal karena kita harus kirim keluar. BRCA itu pemeriksaan darah mengenai genetik untuk dilihat apakah ada reaktif atau tidak reaktif. Itu dikirimnya ke Singapura oleh Kalgen. Kalian itu adalah PT di bawah Kalbe Pharma. Tapi dia harus ngirim dulu ke Singapura, sebulan baru ada hasil. Nah, itu kalau bisa dilakukan tentu akan murah. Tetapi saat ini sih kalau untuk saran saya USG aja Ibu. USG juga nggak usah tiap minggu karena USG itu dilakukan 2 kali dalam setahun atau 1 tahun sekali. Kalau misalnya katakanlah 300.000, 350 harinya itu 365, sehari 1.000 bisalah USG sekali setahun mah. Ya, gitu ya, Bu ya. Ya. Itu maksudnya Dok, maaf, yang USG saya atau anak? Kalau saya kan sudah jelas anak juga nggak apa-apa karena kan kita tujuannya deteksi dini untuk supaya mengetahui apakah di payudara anak itu atau keluarga wanita yang lain itu ada temuan keluhan benjolan sekecil apapun. Kalau misalnya tidak ada, berarti setahun sekali. Tetapi kalau ada, maka dikerapkan, dipendekkan waktunya untuk melihat apakah ada pembesaran atau tidak. Kalau ada pembesaran dalam waktu 6 bulan atau bahkan 3 bulan, nah baru akan dilakukan tindakan. Misalnya membuktikan dengan cara diambil apakah benjolan itu baik atau tidak baik. Gitu, Ibu. Ya. Siap. Makasih, Dokter. Makasih. Terima kasih banyak Bu Yanti. Sehat selalu di sana. Makasih, Dok. Iya, bicara tadi disampaikan sama Dokter Monty, memang PR kita bersama ya Pak Tatang ya, menghadirkan USG di tengah-tengah masyarakat minimal. Amin. Iya. Proyek bersama nanti menghadirkan USG atau kita dukung nanti acara presisi waktu memberikan pelatihan USG buat puskesmas. Mungkin disampaikan Bu Yanti tadi Bu, memang screening USG masih berbayar ya kalau kita bicara umum. Tapi nanti kalau di puskesmas ada kegiatan screening penyakit risiko pada wanita usia subur. Saya 720 Dok. Nah itu lumayan kan ya? Lumayan. Nah, makanya kalau misalnya di puskesmas bisa, itu mereka sebenarnya akan menggunakan biaya kapitasi. Biaya kunjungan ke puskesmas, tetapi mereka belum dilatih. Nah, itu sebabnya kita memang sudah mengadakan pembicaraan awal dengan Dinas Kesehatan untuk melatih mereka gitu. Nah, tetapi untuk pelatihan itu kan minimal mungkin ada snack atau apa kan? Ya, ya itu yang memerlukan sedikit biaya walaupun kita ada, tapi kalau misalnya di sini ada gubernur sama presiden, mungkin bisa lebih longgar ya. Semoga cepat terlaksana, Dok. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Yanti. Mudah-muhahan Bapak Gubernur Pak Diji Budi juga mendengar ya. Harapan kita bersama. Oke. Terima kasih Dokter Dodi. Sama-sama Bu. Izin berlanjut lagi Dokter Monty, pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Evi. Selamat sore Bu Evi. Saya belum lihat wajahnya Bu Evi dari tadi nih. Halo Dok. Oh ya, apa kabar Bu Evi? Ini utang WSG juga. Utang WSG juga nih Bu Evi buat saya nih satu nih kayaknya. Dokter, izin bertanya dari Bu Evi Dok. Selamat sore Dokter Monty, selamat sore. Kakak saya tahun lalu didiagnosis CA limfoma dan dari hasil PET scan dinyatakan sudah bersih. Apakah ada kemungkinan timbul lagi untuk limfomanya Dok? Padahal sudah di PET scan dan hasilnya katanya bersih. Mohon penjelasannya Dokter Monty, kemungkinan muncul kembali pada kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Dari Bu Evi. Ya, makasih Bu Evi. Jadi kalau limfoma itu monitoringnya walaupun PCR PET scan-nya udah negatif, itu harus diperiksa biasanya monitoringnya dengan LDH. Periksa darah LDH. Kalau LDH-nya naik terus berarti ada potensi dia kambuh. Karena pada dasarnya, maaf bicara, kalau kita bicara kanker, apapun jenisnya, kita tidak menggunakan terminologi sembuh. Kita menggunakan terminologi terkontrol.
para medis di Barat, di Amerika, termasuk di Indonesia, tidak berani menggunakan terminologi sembuh. Kita menggunakan terminologi terkontrol. Supaya terkontrol, maka semua risiko terjadinya itu harus kita tekan. Ada beberapa monitoring, termasuk di dalamnya kalau limfoma maligna atau kanker kelenjar getah bening, kita monitornya dengan LDH. Itu bisa diperiksa sendiri di lab-lab yang ada. Kalau dia di atas normal, hati-hati, harus diturunkan. Tetapi kalau dia relatif stabil normal di bawah, risiko kambuhnya kecil. Itu aja. Makasih. Itu biasa berapa bulan sekali ya dok ya untuk pemeriksaan seperti itu LDH? Biasanya kita melakukan pemeriksaan gradual. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, setahun untuk melihat grafik. Karena kalau melihat risiko, kita melihat grafiknya. Grafiknya makin naik, stabil apa turun. Kalau grafiknya makin lama makin naik, berarti risikonya makin lama makin besar. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Monty. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Evi. Sehat selalu Untuk ya dok. pertanyaannya. Siap, sehat Ya. selalu juga. Berikutnya dok, kita bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Bu Ani Kartini, bertanya, selamat sore Dokter Monty. Selamat sore Bu Ani. Saya Ani Kartini dari Sumedang, sudah 7 tahun pasca operasi. Alhamdulillah sekarang sehat-sehat saja dok. Cuma sekarang saya khawatir harus vaksin ketiga atau booster kali ya. Apakah vaksin COVID-19 berpengaruh terhadap metastasis pada kanker payudara? Mungkin kasusnya Ibu Ani Kartini. Terima kasih. Kalau sebelum Dokter Monty jawab, sebenarnya pada saat COVID kemarin, mungkin sedikit info juga, kita sudah melakukan webinar juga, Pak Indra, Pak Tatang, Pak DJ, bahwa apa sih reaksi dan bagaimana kemungkinan yang terjadi antara vaksin dengan kanker. Tapi mungkin ini akan diulang lagi oleh Dokter Monty, pertanyaan ini untuk disampaikan kembali tentang hubungan vaksin COVID dengan kemungkinan metastasis pada kanker payudara. Silakan Dokter Monty. Ya, makasih. Jadi pada dasarnya COVID yang terjadi pandemi hampir 2 tahun, hampir 3 tahun malah ini naik-naik terus nih, itu sebenarnya berbahaya terhadap kesehatan paru-paru. Nah, sebenarnya tidak berhubungan dengan kanker secara langsung. Tetapi kalau seseorang kena COVID, maka daya tahannya akan turun, imunitasnya akan turun, maka CA-nya akan naik. Itu sebabnya di dunia semua yang mempunyai komorbid itu harus dikendalikan dengan cara divaksin. Jadi kanker termasuk komorbid. Kalau seorang dengan kanker payudara tidak divaksin, justru kalau dia tersinggung sama COVID, maka tiba-tiba badannya daya tahannya akan turun. Daya tahannya akan turun, maka seperti tadi saya sampaikan, kita tidak menggunakan terminologi sembuh, hanya terkontrol, maka si kanker itu akan flare, akan timbul kembali. Itu sebabnya di pemerintah juga dianjurkan untuk prioritas buat yang komorbid memperoleh vaksin lebih dahulu, termasuk kanker payudara. Nah, yang menjadi hambatan orang seringkali kita juga harus bersaing dengan media sosial. Ada yang tidak suka, karena selalu lah di negara gini ada yang suka, ada yang tidak suka, pro dan kontra. Tapi secara medis saya sampaikan bahwa vaksin banyak menolong untuk mengurangi risiko komorbid menjadi kanker payudara. Sebagai contoh, saya hari ini agak kerepotan ketika pasien saya yang sedang dalam observasi terapi kanker tiba-tiba harus ke IGD karena sesak nafas. Ketika saya minta IGD untuk melakukan pemeriksaan antigen, ternyata positif. Nah, untuk ibu tersebut akan menjadi beban tambahan sementara kankernya sedang diusahakan terkendali, terkena COVID pula. Itu jadi memang Ibu Ani tolong divaksin aja booster, bahkan kalau dimonitor di media sosial atau di media
surat kabar ini itu sebenarnya Indonesia sudah memperhitungkan untuk memberi booster yang keempat, booster yang kedua, jadi 4 kali. Karena setelah 4 bulan itu menurun titer antibodinya. Di Eropa, di Jerman, Amerika udah mulai didengungkan untuk memberikan booster yang kedua. Nah, kita masih maju mundur nih, ada yang maju mundur. Jadi saya rasa ambil aja karena kita sendiri juga harus masuk ke yang keempat sebenarnya. Makasih. Terima kasih, dokter. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu Ania. Memang sarannya harus tetap dilakukan booster karena memang cukup bahaya juga kalau kita terkena vaksin COVID-19 ini terkonfirmasi positif dengan komorbid kanker yang kita punya akan lebih kurang bagus hasilnya nanti. Segera divaksin, Bu, dan sampaikan ke teman-teman kita yang lain yang terkena kanker juga untuk segera di booster. Izin bertanya berikutnya, Dok, masih dari kolom chat. Ini dari Bu MC kita, dari Bu Siska. Selamat sore, dokter. Saya dengan Siska dari RC Bandung, Kota Kembang. Apakah deteksi dini benjolan di payudara dengan menggunakan alat USG dapat dilakukan di dokter kandungan atau di rumah sakit ibu dan anak? Mungkin langsung dijawab aja kali, Dok ya. Ya, Silakan, baik, Dok. makasih. Biasanya kalau dokter kandungan itu konsentrasinya di perut. Nah, kalau untuk breast, untuk payudara, memang kebetulan payudara berfungsi untuk memberikan makanan untuk yang ada di perut. Tetapi USG-nya mah oleh dokter radiologi. Biasanya ada teknik tertentu untuk mengetahui kelainan di payudara yang biasanya hanya diketahui oleh dokter radiologi atau dokter bedah onkologi untuk melakukan USG, atau dokter umum yang terlatih untuk yang sudah memperoleh pelatihan mengenai USG payudara. Tetapi umumnya teman-teman sejawat kebidanan lebih konsentrasi untuk di payudara. Walaupun mungkin di rumah sakit klinik ibu dan anak ada dokter umum atau dokter radiologi yang bisa melakukan USG, bisa-bisa saja. Nggak jadi masalah. Intinya karena gini, sensitivitas pemeriksaan USG tergantung siapa yang melakukan. Istilahnya itu hanya alat, tapi man behind the gun-nya yang penting. Itu sebabnya ada beberapa pasien yang datang kata USG tetangga nggak apa-apa, ini mah nggak ada apa-apa. Pas di USG yang jam terbangnya lebih banyak, ternyata ada kista misalnya atau benjolan kecil 1 mili apa 1,5 mili apa 2 mili. Nah, itu menjadi penting. Nah, jadi mungkin saran saya datang ke klinik-klinik yang udah lab-lab yang udah terkenal atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya kalau ibu-ibu atau yang sudah menikah nih lakukan general check up, USG dan IVA test itu minimal setahun sekali. Setahun sekali dilakukan, sekalian kalau lupa mungkin pas ulang tahun diperiksa semua. Supaya kita tahu kalau misalnya ada kelainan lebih diketatkan. Itu aja pesan saya. Makasih, Bu. Baik. Terima kasih, Dr. Monty. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siska. Mudah-mudahan tadi mungkin sudah disampaikan Dr. Monty juga ya, bahwa USG ini harusnya udah lebih awam lagi, sudah bisa dilakukan oleh dokter umum. Kalau di Kota Bandung tadi seperti yang disampaikan Dr. Monty pada hari Kamis kemarin pada saat memberikan pelatihan, USG-nya ada di puskesmas di Kota Bandung ini rata-rata, USG portable. Tapi penggunaannya belum optimal karena mereka belum mendapatkan pelatihan. Ini yang mau kita kejar, Bu. Kita mau kejar bola supaya kita bisa langsung memberikan pelatihan buat dokter umum di puskesmas, supaya mereka bisa melakukan kegiatan promosi preventif di wilayah kerja mereka masing-masing. Semakin banyak wanita usia subur yang bisa terdeteksi kanker payudara tuh. Tidak, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kerjasama untuk ini. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Iim di Bandung. Selamat sore Dr. Monty dan Dr. Dodi. Selamat sore Bu Iim. Saya pasien saya mame dengan pil bracer, anastrozol 1 mg mungkin dok. Dan Februari ini operasi saya sudah 5 tahun. Berarti selamat datang Bu Iim. Sudah menjadi survivor, sudah bukan jadi warrior lagi mulai Februari ini, puji syukur. Ada pertanyaannya dok, apakah perlu PET scan dan di mana? Dan apakah ada biaya PET scan dari BPJS? Karena masih ada keluhan lengan yang masih terasa bengkak dan kadang linu.
Mungkin itu yang mau ditanyakan dokter. Perihal PET scan, BPJS, dan masih ada keluhan bengkak linu di lengan Ibu Iin. Silakan dokter Monty. Baik, makasih Bu. Jadi gini, kalau kita monitoring ketat terjadwal memang 5 tahun. Setelah 5 tahun biasanya sudah masuk di dalam kelompok ibu-ibu survivor. Kalau di bawah 5 tahun berarti masih warrior. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas itu adalah survivor. Tetapi jangan lupa bahwa survivor bisa mengulang menjadi warrior kalau pola hidupnya berubah. Itu satu. Kedua, bahwa mengenai PET CT scan. Kalau di luar negeri, PET CT scan itu merupakan keharusan ketika kita sudah menyelesaikan satu periode pengobatan. Tetapi di Indonesia masih merupakan barang mewah. Karena di Jawa Barat tidak ada, adanya cuma di Jakarta, di 3 rumah sakit. Pantai Gading, Siloam Semanggi MRCC, dan Darmais. Kalau mau menggunakan BPJS, bisa, saya tidak tahu apakah bisa atau tidak, tetapi satu-satunya rumah sakit itu berarti Darmais. PET CT scan merupakan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki yang kita biasa sarankan pada wanita yang sudah selesai menjalankan program kontrol ketat 5 tahun dan selanjutnya setiap 1 tahun sekali. Gitu Dokter Dodi. Baik. Terima kasih Dokter Monty. Semoga cukup jelas ya Bu Iin ya. Tetap kalau ada kemungkinan kambuh lagi ada, makanya diharapkan untuk tetap menjaga dan melakukan pola hidup yang sehat. Pak Tatang, the last chance, last question. Saya persilakan untuk Pak Tatang pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih banyak Dr. Monty dan Dr. Dogi. Terus terang saya merasa kaget juga dengan materi presentasinya ya, bahwa kanker di Indonesia juga di Jawa Barat ini ternyata memprihatinkan ya. Cukup menyedihkan, tapi ya memang kita harus bisa berbuat untuk membantu mencegah maupun mengobati. Nah, di sini mumpung kita di sini dihadiri oleh District Governor Budi Suhardi, kemudian ada District Governor untuk periode berikutnya DGI Rionardi, dan juga calon District Governor untuk periode 2023-2024 Bapak DS Daniel ya. Nah, Turnuhun. Ya, jadi maksud saya kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dori bahwa kami Rotary Bandung, se-area Bandung ini ingin berkolaborasi, ingin membantu pihak katakanlah PRCC untuk melakukan ya action ya, yang tadi dibilang harus ada yang kita lakukan. Cuman kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih dokter supaya nanti kita juga disupport sama DGI sama DGI untuk ke depan, karena harapan saya kita bisa kolaborasi dan saya yakin memang masih banyak yang bisa kita lakukan, walaupun salah satu yang kita bicarakan adalah pengadaan USG ya dok ya. Betul, dengan mobile klinik ya mungkin ya, pada tanggal sekalian. Ya, karena itu sudah terbukti dan mungkin akan kita jajaki untuk periode berikutnya, siapa tahu nanti bisa berhasil. Nah, terus yang kedua juga ada kepikiran buat saya karena ini kanker ini cukup luas juga dok ya, mulai dari jenisnya dan sebagainya. Apakah mungkin kalau Rotary kita bentuk satu klub khusus, tetapi kita khusus menangani program-program kanker, ya, mulai dari kampanyenya, kemudian pencegahannya, pengobatannya dan sebagainya. Jadi seolah-olah klub yang core-nya di kanker. Rotary Club ya. Jadi ini mungkin segera pertanyaan, tapi kira-kira untuk yang mudah dulu kita laksanakan kira-kira apa? Apakah bentuk kampanye seperti ini dalam bentuk webinar atau mungkin pengumpulan dana atau apa, saya kurang tahu nih. Jadi hal-hal step-step apa yang perlu kami lakukan sebagai Rotary sehingga program-program atau pencegahan maupun pengobatan kanker ini bisa ada kontribusi bagi pemerintah. Bukan begitu ya, DG Budi, DGI Daniel, DGI Rio dan DS Daniel?
Mangga, sok. Baik, itu mungkin pertanyaan saya, Dok. Terima kasih. Ya, makasih. Nanti silakan dok. Ya, jadi sebagai pembuka informasi lagi bahwa pelayanan kanker yang paripurna itu tidak banyak di Bandung. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Cibabat, Al Ihsan, Santosa Sentral, sama Santosa Kopo. Ya. Itu paripurna. Nah, itu yang menerima BPJS. Ya, ya. Nah, sementara untuk USG, seperti tadi disampaikan, tidak ada tanggungan BPJS-nya. Yang 720.000 tadi ya, Dok? Yang 700 tadi ya? Ya, tetapi kita ada program di Dinas Kesehatan Kota Bandung yang sedang memberdayakan tenaganya, baik bidan maupun tenaga kesehatan dokter di Puskesmas Bandung Raya untuk melakukan USG. Nah, cuma mereka harus dilatih. Dan program itu memang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, seperti tadi data saya yang 2019 itu Jawa Barat memang hanya 3,2 itu. Ya, betul. Sementara provinsi yang lain sudah lebih tinggi. Nah, jadi di Jawa Barat saja, maaf saya nggak ada slide-nya, itu di Bandung saja itu juga masih rendah. Bahkan ada beberapa puskesmas di dalam 1 tahun itu hanya melakukan sosialisasi terhadap wanita usia subur itu cuma 28 kali per tahun. Berarti enggak sebulan 2 kali mungkin kan, setahun hanya jadi kecil sekali. Nah, kenapa ketika saya tanya kepada Dinas Kesehatan ternyata nomor 1 pelatihannya enggak ada. Nomor 2 mereka kan mungkin Bapak Ibu sekalian di sini juga paham bahwa ada birokrasi tertentu yang mereka hadapi yang akhirnya ujung-ujungnya nggak ada anggaran gitu. Nah, anggarannya terbatas segala macam. Makanya kemarin waktu saya tawarkan, saya akan melakukan pelatihan. Saya pede aja lah. Saya nanti bantulah Dinas Kesehatan melakukan pelatihan gratis. Udah mereka sambut, ya udah dok, moga-moga COVID-nya bulan Mei udah reda sehingga Juni kita bisa mulai keliling di 80 puskesmas. Nah, kalau misalnya Rotary memang tertarik, alhamdulillah minimal kita punya USG portable sebagai USG utama untuk ngasih contoh. Habis itu mereka bisa menggunakan USG-nya masing-masing. Nah, kemudian biasanya selain screening, pelatihan screening itu juga ada penyuluhan dan lain sebagainya yang biasanya juga kita lakukan. Kita sebenarnya udah rutin melakukan, cuma secara webinar sih baru sekarang, karena biasanya kita tiap bulan melakukan penyuluhan. Cuma karena COVID jadi kita masuknya ke webinar. Kita bahkan pernah mengajar bidan di Tasikmalaya. Bidan sama tenaga kesehatan, bagaimana cara memeriksa payudara, bagaimana menginformasikan bahwa ini harus ditindaklanjuti. Nah, kita sebenarnya kalau dibekali dengan USG itu maka lebih nyata lagi lah gitu. Karena USG sebenarnya nggak mahal, Pak Tata. Berapa, Dok? USG cuma 70 juta. Kalau lo lihat di sini bos-bos semua mah cetek ini. 70 juta doang. Yang portable. Iya, yang portable. Cincai lah itu kan. Cincai 70 juta mah kan. Nah, udunan 1 juta ewang juga dapat lah. Anggotanya ada 500 kan, masa nggak dapat. Amin. Itu kapasitasnya untuk pemakaiannya berapa banyak, Dok, per hari itu? Kapasitasnya besar. Jadi selama yang operatornya kuat sih rutin aja itu bisa bertahan lama. Karena yang di puskesmas juga bukan yang GE atau bukan yang luar biasa, yang biasa-biasa aja, yang dari Korea atau dari Cina malah. Tapi kalau waktunya harus servis ya servis gitu. Tetapi
kira-kira mungkin bisa 2.000 sampai 3.000 lah. Kapasitas pemakaiannya maksudnya? Iya, 2.000 sampai 3.000. 70 juta ya, dengan 2.000 pasien yang bisa diperiksa. Iya, betul. Masa pakainya 2.000 sampai 3.000. Sampai 3.000 ya. Iya, iya. Setelah itu mungkin udah kadaluarsa ya, ganti baru gitu ya. Biasanya kan kalau elektronik biasanya ada timbul baru, ada lebih tajam atau apa. Tapi untuk screening aja sih udah cukup. Gitu. Apalagi maintenance yang baik, 1 tangan atau 2 tangan aja sih nggak akan cepat rusak lah. Siap, siap. Ya. Oke, itu satu ya. Yang lain apa dok? Kira-kira dok? Itu alat. Kegiatan kampanye. Yang kedua ini sebenarnya gini aja, dibalik. Kalau Rotary ada support besar, itu sebenarnya ada beberapa masalah ketika pasien itu mau berobat dari luar kota. Nah, itu biasanya mereka memang memerlukan rumah singgah lah kasarnya. Tapi rumah singgah itu kosnya besar, makanya saya nggak mengajukan. Kosnya besar, habis itu nanti timbul hal-hal dengan sekeliling, dengan sekitar. Tidak semua lingkungan menerima di lingkungannya ada rumah singgah yang datang dari luar kota. Jadi itu juga sebenarnya nggak hanya memikirkan satu aspek, tapi bikin masalah di aspek lain. Jadi yang paling sederhana memang hanya pelatihan dan maju ke PKK sampai ke garis depan. Nah, itu bisa kita program, karena untuk ngumpulin kan kita harus ngajak kader, Pak Tatang. Untuk kader ya seperti kemarin Dinas Kesehatan itu istilahnya gini, ya adalah untuk snack-snack aja, nah gitu. Jadi karena kita misalnya mau turun di Soreang atau mau turun di Margahayu, nah itu kita ngumpulin. Nah, itu yang mereka biasa, aduh ini pelatihan snack-snack aja nggak ada. Nah, itulah kasarnya gitu. Itu aja yang lebih sasarannya lebih dapat gitu. Terus nanti kita pada saat yang sama, misalnya ya udah kita melakukan USG gratis buat 30 orang selama pelatihan selama penyuluhan. Ah, udah berjalan itu. Paparannya udah bisa naik. Siap, siap. Ya. Boleh, kalau gitu nanti kita japri ya Pak Dr. Dodi ya. Kita ngobrol banyak. Jadi intinya Pak Tatang, kita ingin kerjasama. Siap, sedikit info juga mungkin. Kemarin memang setelah pertemuan hari Kamis kemarin, Dr. Monti juga sudah langsung memberikan arahan untuk kita membuat proposal yang jadi proposalnya juga bukan hanya proposal yang sifatnya untuk satu kegiatan, tidak, tapi proposal yang sifatnya simultan dan continuity-nya ada. Mungkin Dr. Monti sendiri juga sesuai dengan model yang sudah kita lakukan Pak Tatang, bahwa kita ada modul pelatihannya yang tidak hanya beres dalam satu kali. Jadi modul pelatihannya juga ada. Jadi pertemuannya juga bukan hanya satu kali. Nah, itu yang saya harapkan. Bisa. Proposalnya sudah ada. Kalau misalkan Rotary berminat, proposal akan saya serahkan sekarang juga. Saya emailkan ke Bapak kalau Bapak berkenan. Ke Pres Indra, lewat Pres Indra. Oh, boleh. Nanti lewat Pak Indra nanti kita sampaikan. Siap. Mungkin gitu. Siap. Terima kasih banyak, Dokter. Ada pertanyaan terakhir tuh kayaknya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Mudah-mudahan juga DJ Budi, DJ Alex, sama calon DJ juga bisa memberikan hati sepenuhnya buat BRCC dan demi kemaslahatan masyarakat kita semua. Amin. Siap. Terima kasih. Mungkin terakhir pertanyaan dari kolom chat, ini sebagai pertanyaan terakhir kita ya untuk sore hari ini, dari Ibu Farida bertanya, saya Farida Amelia atau Ibu Meli dari PRCC, memasuki tahun ke-7. Dokter, apakah berat badan yang berlebih ada efek terhadap timbulnya kanker? Dan bagaimana cara menurunkan berat badan yang efektif dan nggak memberatkan? Terima kasih. Dokter Monti, pertanyaan terakhir dok, sebelum nanti closing statement. Saya persilakan dok. Ya, makasih. Jadi, seperti tadi diagram yang dari American Research Cancer, itu obesitas, kelebihan berat badan itu menambah risiko terjadinya kanker. Itu udah clear. Nah, seringkali memang ibu-ibu nanya gimana caranya untuk menurunkan berat badan. Ternyata yang bertanggung jawab adalah rongga masuknya makanan.
Itu yang tanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau nggak ada makanan yang masuk lewat rongga makanan sih nggak akan jadi masalah. Selama ini masuk terus, habis gemuk nanya, kok gemuk? Loh, gimana tuh? Jadi itu harus dirubah itu pola makan itu. Jadi sekarang ini kebetulan ada Prof. Kuswaji nih. Kebetulan Dokter Eri teman saya goes. Nah, itu Dokter Eri itu dia mah senang aja nih kalau saya sampaikan. Beliau itu diabetes dari usia 25-an. Sampai hari ini tidak obat, tidak apa-apa, 74-an, 73, 74. Nah, itu karena apa? Karena tiap minggu goes 1 jam. Nah, berarti badan juga langsing terus nggak berubah dari dulu. Nah, itu yang jadi role model saya, berarti harusnya bisa. Apalagi untuk mencegah terjadinya kanker gitu. Jadi saya sih menghimbau lah. Jadi kalau asupannya banyak, tolong pembakarannya juga banyak. Karena itu mah hukum ekonomi. Kalau masuknya banyak, keluarnya sedikit, ya pasti ada yang disimpan lah. Itu mah logika biasa ya gitu. Saya rasa itu aja. Oh iya, Pak Tatang, saya titip begini. Di dalam keluarga besar Rotary ini, itu kan ada Pak Peri. Pak Peri yang punya perisai husada. Betul. Tolong dipush supaya perisai husada bisa cepat kemolonsnya itu BPJS. Kalau BPJS, maka akan nyata pertolongannya. Nah, itu kalau sampai didorong sama Rotary jadi BPJS, pasanglah di situ. Kemolons perisai husada, lambangnya Rotary tempel di situ. Oke, Pres Indra, Pak Dokter Pres Indra yang jadi presiden klubnya tuh. Jadi dipres aja, tolonglah diurus karena semua syarat udah. Semua syarat udah, tapi mungkin diplomasi, terus pendekatan personal itu bisa membantu. Karena toh juga nggak gratis, kan itu dibayar juga sebenarnya. Gitu. Boleh. Baik, makasih. Pres Indra, ada tugas ya. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Dr. Monty untuk jawabannya. Mungkin sebelum kita sudahi materi kita dari Dr. Monty, closing statement saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Saya sampaikan semua Bapak Ibu sekalian, saya cukup bergembira karena diundang oleh Rotary dan saya berharap bahwa kegiatan hari ini minimal bisa menularkan pada keluarga, syukur-syukur bisa pada tetangga bahwa sebenarnya kanker itu bisa dicegah dengan pola hidup dan aktivitas fisik. Jadi aturan makan dan aktivitas fisik. Dan jangan lupa melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu bisa dilakukan dengan cara general check up. General check up lengkap minimal setahun sekali bagi yang tidak terdeteksi. Kalau yang sudah ada kelainan 2 kali setahun. Nah, itu adalah upaya logik rasional untuk kita memonitor jangan sampai kita terlanjur didiagnosa sebagai kanker. Kalau toh terdiagnosa sebagai kanker harus yang dini karena kalau yang tidak dini itu walaupun biaya ditanggung BPJS tapi prospek yang bisa kita berikan itu tidak tinggi lagi. Itu aja. Jadi saya bergembira sekali bahwa ini ada Bapak Ibu sekalian yang menjadi agent of change ya, agen perubahan supaya lingkungan, keluarga udah lebih sadar lah tentang deteksi dini kanker. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Monty untuk semua hal yang boleh dibagikan di sore hari ini. Dan sebagai penutup, atas nama PRCC lebih tepatnya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan untuk seluruh peserta, Bapak Ibu peserta webinar di sore hari ini. Kalimat terakhir dari kami, tidak lupa kami tetap mengajak dan dengan penuh kebesaran hati mengundang teman-teman dari Rotary Club dimanapun Anda berada untuk memberikan langkah nyata
karena dibilang the time to act is now. Sekarang saatnya kita untuk bergerak, memberikan kontribusi nyata buat masyarakat kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Satu informasi terakhir dari kami sebelum kami tutup, dari kami moderator, izin Dr. Naditya, bolehkah di-share untuk acara kita hari Minggu bahwa sebagai bentuk apresiasi kami terhadap para penderita kanker, baik survivor ataupun warrior, PRCC ingin memberikan sebagai bentuk apresiasi dengan mengadakan kegiatan gathering dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Acaranya tanggal 27 Februari 2022 mulai dari jam 7 besok di Lembang lebih tepatnya, dan kami undang juga Bapak Ibu dari Rotary kalau ada yang sempat punya waktu yang luang mohon bergabung bersama-sama dengan kami. This is time for us untuk membuat Survivor Warrior ini bisa lebih happy, bisa lebih seru-seru, bisa lebih bahagia, dan dengan dukungan kita seperti ini kita harapkan masa hidup mereka lebih panjang, usia hidup mereka bertambah, dan kebahagiaan pasti akan bertambah dengan acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk undangan dari Rotary Club buat kami atas nama PRCC. Semoga kerjasama kita tidak berhenti hanya di sini saja, tapi berkelanjutan di kemudian hari. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Dodi yang sudah menjadi moderator yang luar biasa, juga atas informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Monty. Ini pengetahuan yang luar biasa bagi kita semua, terutama tadi ditekankan ya bagi kaum wanita. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kerjasama ini dan memberikan kontribusi yang sesuai dengan yang kita mampu dan juga yang diperlukan oleh pihak PRCC, dan khususnya bagi kaum wanita ya yang lebih rentan ini muncul penyakit tersebut. Baiklah, sebelum ucapan terima kasih yang akan disampaikan nanti oleh Pres Indra, mungkin saya minta bantuan lagi kepada PP Tatang untuk foto di akhir acara ini. Kita foto dulu, foto bersama. Ya. Silahkan PP Tatang. Teman-teman, para peserta, silahkan dibuka videonya, kita abadikan lagi di akhir acara, dan peserta sekarang sudah 58, tadi sampai 60 lebih. Baik, ini ada 3 halaman, saya foto halaman 1 dulu, senyum yang cerah ya. Baik, terima kasih. Sebentar, 1, 2, 3, halaman 1, sekarang halaman 2, 1, 2, 3, sekali lagi, dan sekarang halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu MC. Baik, terima kasih PP Tata. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pres Indra untuk mengucapkan memberikan ucapan terima kasih kepada 2 orang yang sangat berkontribusi banyak di acara ini, yaitu untuk tentunya narasumber kita Dr. Monty dan moderator kita Dr. Dodi. Silakan Pres Indra. Ini dibantu oleh Mbak Deni ya, share piagam penghargaannya. Kayaknya Pres Indra nggak monitor ya. Ya. Kalau begitu saya saja mewakili, baik kami dari Rotary Club area Bandung, dari 8 klub yang ada di Bandung ini, Rotary Club Bandung, Bandung Utara, Bandung Dago, Bandung Selatan, Bandung Pakuan, Bandung Kota Kembang, Bandung Siliwangi, dan Bandung Kota Kembang, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Monty yang telah menjadi pembicara pada sore hari ini. Pengetahuannya sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita dapat lebih menjalin lagi kerjasama ini dan tentunya untuk berkontribusi banyak kepada masyarakat. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih. Ini adalah piagam penghargaan tadi untuk Dr. Monty dan sekarang untuk Dr. Dodi yang telah menjadi moderator pada sore hari ini sehingga acara berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada Dr. Dodi. Nanti kita tentunya bisa bekerja sama lagi ya di acara-acara yang lain. Baik, mungkin demikian ucapan terima kasih dari Rotary Club
area Bandung. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada DG Budi selaku Distrik Governor Distrik 3410, kepada DGI Distrik Governor Elect yaitu Bapak Rotarian Leonardi, dan ada di sini Distrik Secretary yang juga menjadi Distrik DGND yaitu Rotarian Daniel. Terima kasih atas kehadirannya. Para AGs, ada AG area Bandung juga area 62 yaitu AG Hani, ada AG Paul juga ya hadir. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dari PRCC, juga bagi pengurus PRCC, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan ke depan untuk lebih baik lagi, lebih merangkul lagi, dan lebih mengabdi lagi untuk masyarakat bisa kita wujudkan bersama. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah, Ketemu lagi ya. berjalan dengan lancar. Ya, Selamat oke. sore. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih Ibu Regina yang sudah memfasilitasi menjadi mediator Terima kasih, bagi Bu. ya. Terima kasih Pak Tatang, terima Bagi kasih Bu Susi dan Sama-sama. semuanya. Sama-sama. Juga Dokter Nadi ya yang sudah jadi berkontribusi share screen ini semuanya. Sukses selalu. Evi, terima Terima kasih. kasih. Halo Bu Jessiska, mohon maaf barusan tadi tiba-tiba keluar. Oh iya, Nah, ya. apa-apa. Saya juga mohon maaf jadi di skip sama saya. Iya, nggak apa-apa. Tiba-tiba pas giliran saya keluar tadi. Jadi saya pakai HP ini. Oh iya. Sinyal. Ya, jadi nanti Evi kita masih di luar ya. Ini Mas Pirawiri nyari ke Iya, semoga lancar semuanya ya, PPV. Izin live ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Sukses selalu. Regina, Dokter Moti, terima kasih. Nanti dikirim Jessiska, ya. Sudah sempat sertifikat ya? Gila. Udah ditayangkan tadi. Oh iya, ya. Ada satu nuhun. Punten ini Nanti laptopnya tolong tiba-tiba keluar. ya. Tadi sudah ditayangkan sertifikatnya. Nanti mungkin minta bantuan Pres Indra ya untuk menyampaikan sertifikatnya ya. Ya, siap. Untuk ke Dokter Monti dan Dokter Dodi. Ya. Oke. alhamdulillah lancar acaranya. Alhamdulillah. Daniel. Luar biasa. Terima kasih Desis Daniel sudah memfasilitasi kami area Bandung dengan Terima kasih. link Zoom-nya. Ya, terima kasih nih. Terima kasih banyak. DG, DGN, dan DGI hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi program yang berkelanjutan nanti di Amin. masanya Amin. Sukses selalu. DG Daniel ya, ini bisa berkembang. Karena kami Rio berencana, dulu, di Rio dulu, DGI. oh ya DG Rio, kemudian DG Daniel. Karena kami sedang, Dite dulu. oh Dite dulu, sorry Dite dulu. Iya. Pak di Rio, Dite sama Pak Daniel. Karena rencana kami Pak mau ngajukan mobile klinik lagi nanti ke depan. Gitu. Jadi prosesnya pasti lumayan cukup lama ya, cukup panjang. Saya nggak tahu berapa lama, dan kita juga sudah menyarankan untuk dibentuk klub ya Bu Evi ya. Emang Bu Evi masih ada nggak? Masih. Ya, jadi kita sudah sarankan kita bentuk klub, dan mudah-mudahan dengan klub tersebut proses untuk pengajuan bantuan dan mendapatkan bisa membeli mobile klinik maupun USG alat USG mobile gitu ya bisa terrealisasi. Itu laporannya DS Daniel ya. Jadi kita sudah baik, terima kasih. ya, tetapi mungkin untuk jangka menengahnya atau jangka pendeknya ya tadi mungkin bentuk pelatihan ya toh, mungkin mencari dana yang tadi 70 juta yang USG yang portable ya, yang portable itu bisa kita usahakan, kita buat proposal, kita cari donasi, mudah-mudahan kita bisa laksanakan.
Dan itu mungkin bisa menjadi aset kita ya, seperti dulu mobile clinic kan. Jadi asetnya itu seolah-olah milik kita yang nanti dioperasionalkan oleh Yayasan PRCC. Mungkin seperti itu rencananya. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak dengan Dokter Dodinya, seperti apa proposalnya, dan mungkin nanti kita tolong dibantu sama teman-teman semua se-Bandung maupun se-distrik ya. Baik, kalau gitu saya izin pamit. Saya Eji Paul, terima kasih atas kehadirannya, Eji Paul. Oh iya, Eji Paul sambil di jalan ya, hebat Luar biasa. Iya. Walaupun Monitor. dari di jalan ya. Sambil di jalan, Siap. keren. Terima kasih. Oke, terima kasihnya. Terima kasih Terima kasih TP Tatang. semuanya. Izin Ya, Assalamualaikum. Saya akhiri meeting ya. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa itu diskon Jogja. Oh, Diskon diskon Jogja ya. ya. Oke, Diskon sip. Jogja Nanti ya.